Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Kiara Ibtihaj Quincy dan Ana berasal dari SD Islam Al-Azhar 67 Bukit Tinggi. Kali ini Ana akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang merupakan Nabi akhir zaman, lahir di Mekah pada tahun Gajah atau sekitar 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang ingin merobohkan Ka'bah. Mengutip Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, beberapa sejarawan dan pakar hadis mengatakan menjelang kelahiran Nabi Muhammad ada sejumlah peristiwa besar yang terjadi. Beberapa peristiwa besar itu seperti singgasana Raja Persia Kisra Anushirwan yang bergoyang dan 14 balkon istananya ikut runtuh. Selain itu, padamnya api sesembahan kaum Majusi di kuil pemujaan di sekarang Iran yang sebelumnya tak pernah padam. Sementara di Mekah, pasukan gajah yang dipimpin Raja Yaman, Abraha, gagal menyerang Ka'bah. Tak lama setelah itu, Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu bernama Aminah dan ayah Abdullah. Abdullah meninggal saat Nabi berusia 3 bulan dalam kandungan Aminah karena kelelahan berdagang dan jatuh sakit. Sang kakek Abdul Muthalib yang merupakan pemimpin Mekah atau kaum Quraisy yang memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah. Sang kakek membawa Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah, lalu seekor kambing disembelih sebagai bentuk akikah dan beliau diakitan pada usia 7 hari dan beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Saat kanak-kanak, Nabi Muhammad tak menghabiskan waktu yang tak lama bersama ibunya karena di usia 6 tahun Aminah meninggal dunia. Setelah menjadi yatim piatu, Nabi Muhammad tinggal dan diasuh oleh kakeknya. Namun saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia sehingga pamannya Abu Thalib merawatnya. Nabi Muhammad tumbuh dengan baik. Dan ketika sudah kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW membantu mengembala binatang ternak, dan ketika sudah cukup dewasa, Nabi membantu pamannya berdagang. 2. Pernikahan Nabi Muhammad SAW. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah menikah. Siti Khadijah merupakan wanita terpandang cantik rupawan dan berasal dari orang golongan yang berada di Arab. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah bekerja sama saat berdagang. Namun dengan pribadi, Siti Khadijah melihat Nabi Muhammad SAW yang baik, jujur, dan patut diteladani. Khadijah pun jatuh hati dan meminta sahabatnya Nafisah binti Munyah datang untuk meminang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikah saat berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Siti Khadijah disebut sebagai cinta pertama Nabi Muhammad. Ini terbukti karena dalam pernikahan mereka, Nabi Muhammad tak pernah menikahi wanita lain. Yang ketiga, Nabi Muhammad mendapat wahyu. Wahyu pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad saat beliau berusia 40 tahun. Saat itu beliau berada seorang diri dalam Gua Hira di Jabal Nur dan bertemu dengan malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membacanya. Berikut surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Al-Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Allazi allama bil qalam. Yang mengejar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah. Setelah mendapat wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mulai melakukan dakwah secara bersembunyi-sembunyi.
Setelah itu kemudian satu demi satu masyarakat Makkah masuk Islam seperti Bilal bin Rabah, Abu Salamah, Fatimah binti Khattab, dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara bersembunyi-sembunyi karena Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Adapun yang menjadi pengikut Nabi Muhammad diantaranya sang istri Khadijah, lalu para sahabatnya yakni Ummu Aiman, Abu Salamah, dan lainnya. Yang setelah itu Nabi Muhammad mendapat wahyu kembali melalui surat Al-Hijj ayat 94. Dalam wahyu tersebut Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Berikut ini suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tumaru wa'rid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting bagi umat Islam yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Tempat peristiwa bersejarah ini terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun kenabian. Kisahnya pun tertulis dalam Al-Quran surat Al-Isra. Di malam itu Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu Nabi diangkat ke langit ketujuh. Saat diangkat ke langit ketujuh, Nabi bertemu dengan malaikat dan nabi-nabi terdahulu. Di sana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat 5 waktu. Yang keenam, Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad wafat saat berusia 63 tahun. Kematiannya setelah mengalami beberapa sakit dalam beberapa waktu. Nabi Muhammad meninggal pada waktu duha Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sudah teman-teman, demikianlah dari Kiara ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.